Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rikes, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Remila Story dalam segmen Rikes Remila Podcast. Jadi kali ini ada yang berbeda nih teman-teman. Kalau biasanya ditemani oleh Ikhwan, kali ini ditemani bersama Ahwat. Perkenalkan, nama saya Sarilah dan saya ditemani oleh kakak yang Masya Allah banget dan kece parah, yaitu Kanadia. Halo Kanadia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Kalau kayak gitu, yuk kita langsung aja nih kenalan sama Kanadia biar makin deket. Apa kabar Kanadia hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau boleh tahu, kakak kesibukannya apa nih kak? Sekarang ini ngajar primary di SD swasta di Serpong, Tangerang Serpong, dan juga mengembangkan lebih tepatnya rumah Quran khusus tahfiz gitu. Di mana tuh kak tempatnya? Kebetulan kalau untuk asramanya di depan rumah, jadi memang karena kita satu kawasan, jadi asramanya di depan rumah, jadi biar lebih mudah untuk menghandle ikhwan-ikhwan yang akan menghafal Quran. Berarti tahfiz Quran itu khusus Ikhwan aja atau Ahwat boleh? Khusus ikhwan. Oh, Gitu. tempatnya di mana sih kak? Jauh nggak sih dari Jakarta atau di luar Jakarta? Kalau tempatnya, aku sendiri tinggalnya di Kampung Pengasinan Gunung Sindur Bogor. Sebenarnya lebih dekat ke arah BSD Tangsel daripada ke arah Bogor. Mudahnya itu deket Puspitek. Nah itu dia. Oh di situ jauh juga ya kak. Jauh. Dari sini. Iya, Kakak berangkat dari jam berapa kak? Kalau pagi ini kita berangkat 5:30. Masya Allah, Jadi pagi habis banget. salah subuh siap-siap langsung berangkat. Oh iya kak, dengar-dengar kakak dulunya dari Remila juga kan kak? Betul banget, betul. Tujuan kakak masuk Remila tuh apa sih kak dulu-dulunya gitu? Aku masuk Remila sekitar kelas 1 SMA. Jadi sampai usia berapa waktu itu ya? Sekitar hampir 7 tahunan kalau nggak salah ya. Nggak salah ya gitu. Pokoknya SMA kelas 1 sampai dengan di kuliah juga tetap standby di sini. Tetap join di Remila, tetap ngurusin masjid, walaupun yang kita urusin hal-hal kecil gitu ya. Kalau dulu karena anak SMA kita karena hobinya ngobrol, sosialisasi sama teman-teman yang lain, main gitu. Jadi kayaknya cukup worth it ya ketika kita main tapi di lingkungan yang baik gitu. Jadi makanya karena kita udah dewasa juga, jadi kita bisa pilih tempat main yang bagus, tetap bisa hangout sama teman-teman yang lain, tapi tujuannya baik, gitu, bermanfaat. Berarti di Remila tuh gabung ke Remila bermanfaat lah ya kak, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Makanya ayo buruan gabung, buat kalian yang belum gabung nih. Oh ya kak, dengan pencapaian yang kakak sekarang Masya Allah banget kak, pernah gak sih kakak ngerasain pedesnya omongan orang terhadap penampilan kakak sekarang dan pencapaian kakak sekarang? Waktu dengar pertanyaan ini ya, tadi baru banget pas denger, jadi langsung flashback ke sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau dulu SMA karena zamannya belum se-hype sekarang dengan make up dan segala macam, SMA nggak ada blamingan, nggak ada apa ya namanya, yang ini cantik, yang ini jelek, nggak ada. Dulu tuh nggak ada yang hal-hal seperti itu, nggak ada. Jadi kita main mau sama yang biasa aja penampilannya, sama yang cantik banget penampilannya, santai aja. Dan nggak ada yang bagaimana tuh nggak ada. Tapi kalau sekarang aku sendiri pernah mengalami, dan itu di dunia kantor. Jadi kalau tempatku ngajar, sistemnya kita ngajar di sekolah SD swasta, tetapi sistemnya kayak sistem perusahaan, jadi PT. Jadi karena sistemnya bukan sistem yayasan tapi sistemnya PT, jadi dia sebagian peraturan kantor dan sebagiannya lagi ya kita seperti guru seperti biasanya gitu ya. Bersyukur juga karena diaturnya dengan menggunakan peraturan kantor, karena memang ada yang positifnya banget, ada, dan negatifnya pasti ada. Nggak ada semua hal di dunia ini yang semua isinya positif, menurut aku sih nggak ada. Peraturan kantornya kalau boleh tahu tuh kayak gimana sih kak contohnya? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Jadi kalau kita tuh dapat libur, dapat cuti, jadi itu ikut mengikuti peraturan kantor.
Berpakaiannya juga sungguh luar biasa. Kita memang diatur harus rapi. Dan lebih gini, karena kita ngajar SD komunikatif, jadi daily life speak English, kemudian juga ada waktu kosong kita langsung murojaah. Jadi karena memang SD-nya SD swasta yang condong ke arah tahfiz juga gitu, jadi lebih ke arah sana. Dan saat itu juga, jadi aku sendiri kan punya alergi neurodermatitis gitulah ya, dari dulu, dari zaman kuliah tuh udah punya sakit ini gitu. Dulu hanya sampai di tangan saja, di muka tangan, di muka tangan, terus pernah juga pertama kali itu di kelopak mata. Saat itu mungkin tingkat stresnya lagi tinggi atau bagaimana ya, wallahu alam juga, tubuh ini merespon. Wajahnya luka gitu, jadi kayak menghitam, terus luka kayak kulitnya terkelupas gitulah pokoknya. Dulu kan belum ada masker, kita kan nggak pakai masker jadinya ya. Jadi dulu tuh kelihatan semua. Dan saat itu pernah ada, oh Miss Nadia besok pakai bedok dong, pakai ini dong, jangan polos banget dong Miss Nadia gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak, itu pernah banget dan rasanya sakit ya Kak. Terus gimana Kak cara Kakak nyikapin omongan yang sakit itu? Ataukah Kakak marah, atau Kakak diem aja, udahlah biarin aja omongan itu, biarin nanti juga bakal berlalu, atau kita ngasih tahu gitu kalau kita tuh misalnya sakit hati biar orang itu nggak kayak gitu lagi? Gimana Kak? Kalau aku tipikalnya gini sih ya, dia nggak tahu apa yang terjadi pada diriku, dan dia juga nggak tahu apa yang aku pahami, karena backgroundku kan kimia, dan 1 semester saat itu kita belajar tentang kosmetik, alat-alat yang biasa digunain, senyawa-senyawa yang biasa digunain di alat-alat kecantikan. Masing-masing orang punya pandangan tersendiri terhadap make up, terhadap kecantikan. Itu boleh banget, nggak ada yang melarangmu untuk berpendapat seperti itu, nggak ada. Tapi bagi diriku, saat ini aku mau sehat, mau punya anak yang sehat-sehat, yang pintar-pintar, yang cantik-cantik. Jadi saat ini tuh tidak perlu melakukan itu. Kalau aku pribadi. Berarti make up itu mempengaruhi kesehatan kita Kak? Yes, betul. Jadi apalagi gini ya, kalau yang saat itu dijelaskan oleh dosenku bahwa sebagus-bagusnya make up, dia tetap ditaruh di atas kulit, yang kulit kita punya pori-pori. Sekecil apapun pori-pori kita gitu, misalkan kan ada orang yang pori-porinya besar dan ada yang orang pori-porinya kecil. Sekecil apapun pori-porinya, itu tetap akan diserap sama tubuh. Si make upnya diserap sama si kulit gitu. Dan itu sangat tidak recommended untuk orang-orang, terutama wanita yang sedang hamil. Jadi bisa diserap juga sama bayinya sedikit banyak. Oh, emangnya apa, kan nggak ada hasil jurnalnya bahwa bayi bisa cacat karena make up? Nggak ada, belum ada lebih tepatnya. Tapi yang sudah ada jurnalnya adalah make up itu diserap sama kulit gitu. Kalau dipakai setiap hari make up itu, ya terbayang dong seperti apa gitu nanti kondisi badan kita gitu maksudnya. Jadi aku nggak pernah menggunakan itu karena yang kufahami seperti itu. Jadi ketika digituin, ya manusia, kita nangis aja. Minta sama Allah gitu. Tapi Kak, ngomongin masalah makeup nih, aku baru tahu loh Kak, kalau misalnya makeup itu ngaruh nih untuk misalnya apalagi ibu hamil. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya Kak, kan makeup itu di muka, terus apa hubungannya gitu Kak sama kehamilan gitu Kak? Emas aja, emas, kita pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, itu pun diserap sama tubuh. Bukan nanti emas jadi berkurang, enggak gitu juga gitu maksudnya. Tapi paling enggak partikel-partikel yang ada di emas yang 24 karat itu semua nanti diserap sama tubuh. Itulah mengapa yang ikhwan nggak boleh pakai emas, karena diserap sama tubuh. Ikhwan keluarinnya dari mana? Kalau kita bisa haid, menstruasi setiap bulan dikeluarin, kan masuknya ke peredaran darah dan kotor. Jadi kalau misalkan si emasnya itu mengendap di peredaran darah kita, kecil banget, gimana bisa darahnya lancar nyampe ke otak, nyampe ke kaki, nyampe ke tangan, nyampe ke jantung. Kalau itu pun mengendapnya di peredaran darah yang biasa. Kalau mengendapnya di jantung, jadi sulit bernafas juga gitu. Jadi jangankan emas gitu, yang jangankan
jangankan kosmetik yang remeh gitu, emas aja yang istilahnya mahal gitu ya maksudnya, dan nggak semua orang juga suka pakai gitu, itu aja juga bisa nyerap gitu. Kalau kosmetik kan cair, ada yang padat juga, ada yang Nggak ngaruh ya kamu makeup mahal mau murah. pasti ada residu yang akan diserap sama kulit. Oh ya Kak, balik lagi nih ngomong masalah kecantikan. Gimana sih Kak standar kecantikan yang berasal dari sosmed pada zaman sekarang? Kan banyak tuh yang bilang kalau nggak good looking itu nggak dihargai. Nah menurut Kakak pandangan itu tuh gimana Kak? Kalau saat ini zaman sekarang, aku nggak bisa menafikan hal itu. Kenapa tuh Kak? Bener kok, kalau yang nggak good looking itu jadi bukan kurang dihargai, mungkin lebih banyak diapresiasinya. Kalau tidak dihargai sih aku nggak terlalu, tidak pernah merasakannya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang good looking, istilahnya lebih banyak diapresiasi. Oh bagus ininya, oh ininya bagus ya, ininya bagus gitu. Itu iya. Tapi pun itu di-blamingnya oleh orang-orang yang zaman dulu juga. Contohnya kayak gimana tuh Kak? Maksudnya sama orang-orang yang lebih senior daripada kalau sesama kita yang usianya sama, itu aku yakinnya tuh nggak ada hal yang apa istilahnya ya, dia lebih bagus nih, ininya lebih cantik gitu, nggak ada. Jadi nggak ada blamingan itu. Jadi kalau misalkan yang sesama kita, yang seusia, kita semua sama-sama cantik kok gitu. Ya dia cantik dengan dirinya dan aku cantik dengan diriku gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang zaman dulu, yang dahulu tuh make up tuh nggak sebagus yang sekarang, tekniknya nggak sebagus yang itunya tuh jadi wah banget untuk orang-orang yang senior. Maksudnya gitu. Karena hal itu terjadi karena mungkin lebih tepatnya karena ya sudut pandang yang sempit lah istilahnya gitu. Tapi Kak, dengan ada sudut pandangnya ini nih, nggak good looking, nggak dihargain, banyak pemuda sekarang apalagi ahwat-ahwat nih Kak, kayak ya udah lebih mentingin penampilannya aja gitu, hati mah belakangan. Karena kan ya buat apa hati dibenerin, karena laki-laki juga ngelihatnya kan penampilan dulu Kak. Itu Sebenarnya sih titik baliknya di kitanya. Jadi bukan, kan kita hidup dengan diri kita, dengan semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan juga. Jadi just ignore aja gitu maksudnya. Jadi ya udah nggak usah didengerin, dilewatin aja, bodo amat aja orang lain mau ngomong apa gitu. Jadi maksudnya jadi diri kita aja gitu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak zaman now, please banget nonton ini. iya, Karena ini maksudku ayo kita rubah cara pandang kita, karena ini yang bisa kita lakukan diri kita. Jadi yang bisa kita rubah itu diri kita, bukan penilaian orang lain terhadap kita. Bukan, nggak bisa kita kok kamu nilaiku kayak gitu, nggak bisa dong kamu nilaiku kayak gitu, nggak bisa, karena yang nilai dia gitu. Sementara yang harus kita bentengi adalah diri kita. Kalau kita ngerasa jelek, jadi jelek pasti, karena tubuh itu satu komando. Jadi kalau misalkan kita bilang jelek, jadi jelek semua. Jadi berarti jadi diri kita sendiri dan pede aja gitu ya Kak. Kadang kalau misalnya kita ngikutin orang tuh nggak ada habisnya ya kan Kak. Betul banget. Jadi yang aku pahami juga ya, yang harus kalian juga tahu yang di rumah, standar kecantikan itu sorry banget, itu dua sifatnya, relatif dan subjektif. Kalau aku biasa main sama Sarila, aku udah tahu jeleknya Sarila di mana, baiknya Sarila di mana, aku akan bilang dia cantik gitu. Karena kita udah kenal, itu yang disebut dengan subjektif. Gitu. Karena aku udah kenal duluan. Kalau objektif, kalau aku ya, sudut pandangku, cantik itu ya putih, bersih, nggak usah tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Kalau menurutku mah hanya harus kurus aja, putih, bening gitu kan. Berarti ya, iya, benar. Berarti Sarila cantik karena memang masuk ke dalam definisi aku, masuk ke dalam standar aku. Jadi itu yang disebut dengan objektif. Ya tergantung masing-masing orang. Sama kayak coba kalau ke Afrika, coba teman-teman yang lain yang merasa dirinya jelek coba ke Afrika, pasti jadi orang yang paling cantik di sana gitu. Karena di sana sudut pandang mereka yang cantik itu bukan yang putih gitu, karena semuanya hitam di sana. Iya benar. Betul. Jadi sudut pandang relatif itu tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan istilahnya orang Afrika
memandang yang cantik ya bukan yang putih kayak orang Korea misalkan gitu, bukan yang seperti itu gitu. Kalau orang Thailand mungkin memandang cantik yang tinggi, kurus, lonjong wajahnya dan lentik semuanya gitu kan. Nah itu boleh aja, kita juga nggak bisa nyalahin pandangan orang lain terhadap hal itu, nggak bisa juga, nggak apa-apa. Tapi kitanya sebagai muslimah yang baik, ayo kita bentengin diri aja, yakin dirimu tuh cantik gitu. Karena muslimah di rumah nggak ada yang jelek gitu, menurut aku gitu. Menurut aku juga nggak ada yang jelek sih Kak, muslimah itu, apalagi bukannya wanita itu akan terlihat cantik di mata orang yang tepat, ya kan Kak? Gitu. Jadi nggak perlu insecure, karena kalau ada yang bilang kita jelek pasti ada juga yang bilang kita cantik gitu. Kalau misalnya mereka bilang jelek, ya karena apa dulu, misalnya karena hidung kita nggak mancung gitu, itu sama aja mereka ngehina ciptaan Allah, ya kan Kak? Karena kan kita nggak mau tuh ngerubah sampai ngerubah fisik gitu, itu kan hal yang nggak dibolehin juga kan Kak. Jadi diri kita sendiri aja. Oh ya Kak, ngomongin masalah penampilan fisik nih, kan ada penampilan fisik, ada inner beauty juga, kecantikan dari hati. Menurut Kakak itu pentingnya antara penampilan fisik dan inner beauty itu apa Kak? Kalau ditanya pentingnya, dua-duanya penting banget, tapi dengan definisi yang benar gitu ya. Karena kalau kecantikan inner beauty dari dalam itu nggak bisa oh besok mau cantik make up dulu, kan kalau fisik bisa dadakan gitu ya gitu. Kalau inner beauty nggak bisa, dia harus dilatih, harus ditanamkan ke dalam dirinya masing-masing itu ya, sejak saat ini, sejak sekarang. Nanti kecantikannya akan terpancar oleh orang yang punya kecantikan itu juga, yang oleh orang-orang yang istilahnya gitu ya, kalau misalkan inner beauty buat ke teman-teman yang sama-sama akhwat, pasti akan ketahuan seberapa baiknya Sarillah itu tuh luar biasa gitu. Kalau innernya udah dari dulu kita tanam. Jadi kecantikan inner beauty itu bukan kayak makan cabai pedas terus makan terus langsung kepedesan, tapi kita kayak nanam padi, butuh waktu yang lama untuk dipupuk, disiram, dirawat dengan baik, kecantikan hatinya. Kemudian sholatnya yang banyak, kemudian nanti akan Allah arahin, Allah akan direct langsung ke kita untuk ambil, oke, yuk this way aja, yuk lewat jalan yang ini aja, pilihnya yang ini aja gitu. Jadi nanti terpancar sendiri. Kecantikan fisik juga nggak bisa diabaikan, bukan karena tadi tidak dihargai atau tidak diapresiasi, bukan, tapi lebih kepada Islam itu kan syamil, menyeluruh dia itu. Nggak ada hal di dunia ini yang bertentangan dengan Islam. Jadi semua hal yang Islam atur itu pasti bisa kita pakai, bisa kita adopt di saat ini, zaman sekarang, di zaman yang lalu, zaman Rasulullah, zaman dulu sebelumnya, atau zaman nanti, udah mau akhir zaman, deket-deket nanti lagi, yang lebih dekat lagi dengan akhir zaman, Quran pasti bisa dipakai dan nggak akan pernah ada kontradiktifnya, nggak akan ada. Makanya mengenai kecantikan fisik, apakah itu berbenturan dengan aturan Islam? Enggak, mohon maaf. Karena kecantikan yang di sini yang disebut dengan kita dirawat. Kalau misalkan muslimah sekarang tuh udah banyak banget salon muslimah. Mau manicure, pedicure, mau segala macam treatmentnya itu boleh banget, sangat boleh gitu. Karena pertama dilakukannya di tempat yang khusus muslimah juga, dan untuk siapa juga. Oh aku sih belum nikah sih gitu misalkan. Kalau belum nikah ya untuk dirimu sendiri, kan Allah mencintai keindahan juga. Kalau badannya bersih, rapi, kemudian terhindar dari hadas-hadas, dirawat, dijaga gitu, wangi, sholat pun juga enak banget gitu, iya, nyaman, betul. Iya. Kalau udah punya suami berarti ya kita niatkannya untuk suami gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi kalau dibilang bukan lebih ke arah yang aduh nih kayaknya ini agak gimana nih mataku, udah kita kecilin, kita lancipin, kita ini itu kan udah merubah ciptaan Allah ya jadinya. Tapi Kak, misalnya nih ada orang dia mau berubah nih antara penampilan fisik dan inner beauty-nya dulu, mana ya Kak yang harus diperbaiki? Dua-duanya. Caranya gimana gitu, tuh? Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita memperbaiki diri,
Sebenarnya sih langkah pertama yang sangat berat itu bukan beli bajunya, oh bukan, atau yang ini bagus nggak ya, ini cocok nggak, oh bukan itu menurut aku ya. Jadi kalau mau memperbaiki diri dulu, jadi memperbaiki diri yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus istiqomah, harus berazam yang kuat untuk bisa merubah diri. Karena kan nggak mudah, dari yang misalkan tadinya nggak berjilbab, kemudian jadi jilbab, terus jilbabnya yang panjang, yang lebar, yang gamis semuanya gitu kan bajunya. Itu kalau penampilan luarnya, zohirnya itu mudah banget. Jadi buka all shop dan ketemu langsung semuanya. Mau yang murah, mau yang mahal ada semua di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita menyiapkan perubahan yang lahir dari dalam hati kita, itu yang kita butuh waktu, kita butuh pertolongan Allahnya, kita butuh keistiqomahan kita untuk terus ibadahnya stabil terus gitu. Jadi beli bajunya bisa kapan saja, tapi berubah dirinya ayo dari sekarang gitu maksudnya. Tapi nih Kak, ngomongin masalah penampilan fisik itu, kadang penampilan fisik sekarang tuh banyak yang lihat kalau misalnya cantik itu berarti yang pakaiannya terbuka gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih Kak pandangan Kakak tentang orang yang memakai pakaian terbuka itu Kak? Kan sebenarnya nggak boleh tuh. Nah terus kita udah ngingetin nih Kak ke hal yang baik gitu. Bagusnya nutup loh gitu, lebih kelihatan rapi gitu. Tapi dia berargumen kayak gini Kak, ini kan badan saya, kerudung saya gitu. Saya juga kayak gini juga pengen nampilin nih kalau misalnya saya cantik gitu. Ini bukti rasa syukur saya ke Allah gitu atau ke Tuhannya gitu. Itu gimana Kak menurut Kakak? Kalau menurut aku ya, yang pertama kita nggak bisa menuntut dia. Dengan kita ngasih tahu ke teman kita itu pasti ada rasa sayangnya, ada peduli, terus yang aduh ayo dong biar kita di surga bisa bareng-bareng sama-sama ketemu lagi di sana. Nanti mau bagaimana pakaianmu nanti di sana ya terserah dirimu lah gitu kan. Pasti ada rasa itu, pasti ada rasa sayang, ada rasa peduli, pasti ada. Jadi menurutku sama kayak tadi kita menanam padi, sama kayak kita nanam tanaman apapun, jadi nggak bisa instan langsung, yang pasti harus pelan-pelan. Coba hadirkan dari berbagai macam sudut pandang. Oke, itulah caramu dalam bersyukur pada Allah. Oke, coba kalau ada banyak nyamuk terus pakainya hot pants, apa yang terjadi pada kakimu gitu. Masih bagus kalau nyamuknya nyamuk biasa, kalau nyamuknya DBD bagaimana gitu. Auto masuk rumah sakit Kak. Maksudnya jadi dari sudut pandang kesehatan. Kira-kira menurutmu kalau bajumu pendek seperti ini dan kamu misalkan ke masjid atau ke sekolah atau berada di jalanan biasa, kira-kira image orang lain yang melihat dirimu tuh apa? Kira-kira kalau disuruh nebak pekerjaanmu tuh apa? Pasti ke arah yang negatif. Betul, lebih banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan ada juga yang berpendapat ya positif aja kok namanya orang gitu kan. Tapi ada juga yang berpositif thinking, ada juga yang berpikirnya akan ke arah negatif gitu. Karena kalau kita pakai jilbab ya paling paling guru ngaji, paling apa istilahnya ya pekerjaan-pekerjaan yang biasa gitu. Jadi nggak ada blaming negatif terhadap diri kita dari pakaian kita. Jadi mungkin salah satu caranya adalah ya kita sabar aja jadi temennya. Kan kita maunya nanti dia berkumpul lagi dengan kita. Jadi sebelum kita ngajak kepada hal yang lebih baik buat teman-teman kita sampaikan dulu bahwa gue nih sikapnya kayak gini itu karena gue tuh peduli, karena gue sayang dan gue pengen kita sama-sama nanti di surga gitu, pengen ngemukbang nanti di surga misalkan gitu kan ya. Jadi dan gue nggak punya teman lagi selain lu, kalau nanti lu nggak masuk surga gue temen sama siapa di surga gitu. Jadi disampaikan hal itu bahwa kita tuh peduli banget gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng sama-sama gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi juga tampilkan berbagai macam sudut pandang, dari kesehatannya, dari cara orang lain berpikir terhadap kita waktu pertama kali ketemu dengan pakaian yang seperti itu gitu. Jadi lebih ke arah sana sih gitu. Jadi tidak dalam kondisi memaksa yang cuman pakai jilbab dong. Berarti kita juga nggak boleh memaksa tapi perlahan gitu kan. Betul. Karena Rasulullah juga berdakwah kan sangat panjang, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi
sangat butuh kesabaran yang tingkat tinggi gitu. Kak, antara inner beauty tadi dan penampilan fisik jadinya harus berbarengan ya Kak? Betul, harus barengan. Karena kalau salah satunya aja juga nggak baik Kak. Salah satunya aja pasti jadi nggak seimbang gitu. Dalamnya diperbaiki tapi masih pakaiannya kayak gitu, nggak keikut serta. Kayak kurang gitu aja ya Kak. Kalau kita mau masuk dari SD mau masuk ke SMA, udah lulus SD mau masuk ke SMA, pasti ganti bajunya karena beda dong seragamnya. Terus ganti buku pelajarannya, baru deh setiap hari selama 3 tahun di SMP diajarin dirubah pola berpikirnya jadi lebih kritis lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi gitu. Jadi sama. Jadi kalau cuma mau pindah ke SMP masih pakai baju SD itu udah nggak profit di badanmu gitu loh. Udah nggak pas di badanmu gitu. Jadi analoginya ke arah sana gitu. Teman-teman, jadi untuk kalian nih yang mau berhijrah gitu, jangan cuman penampilan fisik aja, tapi inner beauty pun juga harus dikembangin dengan baik gitu, karena keduanya sangat penting biar kitanya juga makin maksimal untuk berubah nih teman-teman. Oh ya Kak, tadi kan Kakak udah jelasin nih pandangan Islam tentang kecantikan itu boleh kan Kak? Terus gimana sih Kak kalau pandangan Islam tentang menjaga kehormatan wanita? Kadang kan kalau kita cantik nih, kadang ada aja gitu yang suka cuit-cuitin lah atau gimana. Apakah Islam tuh menjaga kehormatan wanita gitu? Kalau iya, kayak gimana tuh Kak dalam menjaganya? Jadi kehormatan itu harus dijaga oleh setiap wanita di dunia, baik dia Islam maupun enggak. Menurut aku kehormatan yang paling penting, yang nggak ada harganya, bukan nggak ada harganya, yang sangat mahal, yang sangat berharga. Jadi dibeli pakai uang berapapun ya nggak bisa gitu, karena dia sangat berharga. Kita balik ke zaman Rasulullah dulu. Rasulullah Allah utus ke Mekah salah satunya tujuannya untuk mengembalikan kehormatan wanita pada tingkat yang seharusnya. Jadi tingkat kehormatan wanita berada pada tingkat yang tinggi gitu. Jadi kehormatan wanita yang paling tinggi. Gak ada lagi anak perempuan yang baru lahir kemudian langsung dikubur dan terasa tidak berharga, tuh tidak ada. Kalau dulu kan lahir wanita langsung dikubur hidup-hidup ya Kak. Karena zaman dahulu, di zaman jahiliyah kita sebutnya bodoh, tapi sangat bodoh disebutnya jahiliyah gitu maksudnya. Karena nggak masuk di akal juga hal itu gitu. Jadi kalau zaman dulu di zaman jahiliyah, ketika seorang ayah punya anak perempuan itu jadi aib, makanya langsung aja dibunuh gitu. Jadi Rasulullah hadir untuk menyelamatkan kehormatan kita gitu, untuk menyelamatkan kemuliaan kita. Jadi dikembalikan lagi kehormatannya di paling atas gitu. Cara menjaga kehormatan kita tuh gimana Kak? Kalau kan tadi Kakak bilang nyampein kalau misalnya kehormatan itu dari setiap wanita. Nah gimana Kak cara kita biar bisa menjaga kehormatan nih? Yang pertama ya, yang paling penting menurut aku ya berada di sini, berada di kumpulan orang-orang soleh yang saling menjaga kita. Jadi kalau kitanya agak-agak belok-belok dikit, sama teman-teman yang lain diingetin, sama Sarila diingetin, kamu agak belok loh, kemarin tuh nggak ini loh, jilbabmu gini loh, ini loh gitu. Jadi diingatkan lagi gitu. Jadi karena kehormatan itu kan sudut pandangnya banyak. Ada kehormatan yang tampak keluar, ada kehormatan yang dari dalam juga gitu. Jadi dengan bagaimana cara menjaga kehormatan zaman saat ini, ya kayak kita gini saat ini, berkumpul dengan orang-orang yang kira-kira dia bisa nyelamatin kita juga, bisa ingetin kita kalau kita agak melenceng. Kemarin kamu pulang jam berapa? Kok terlalu malam? Jangan kayak gitu, anak perempuan nggak boleh pulang malam seperti itu. Jadi yang pertama adalah pilih temanmu yang akan mengingatkanmu untuk ke surga, ngomelin kamu ketika kamu buruk dan menguatkan kamu ketika kamu dalam keadaan yang terpuruk gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi hal yang paling penting menurut aku di zaman saat ini, dengan so much distraction gitu ya, jadi sangat banyak distraksi yang akan bisa bikin kita tuh jadi jadi rusak kehormatannya gitu.
sosial media, TV, ya YouTube, ya semuanya gitu kan. Jadi semuanya bersatu padu untuk bisa merusak kehormatan kita gitu. Jadi menurut aku satu cara langkah terbesar yang bisa kita lakukan adalah dengan pilih temanmu yang baik gitu. Iya. Boleh juga ke Remila juga ya? Iya, boleh banget ke Remila karena teman-teman Remila pastinya baik. Oh ya Kak, ini kan kita udah kumpul nih sama teman. Kadang kalau kita kumpul sama teman-teman yang baik, ketika kita berperilaku salah ya kita bakal diingetin, diomelin gitu. Tapi kalau misalnya di luaran sana nih Kak, kadang tuh kalau justru kita berperilaku baik nih, tapi malah kita yang kayak dijudge. Misalnya saya pernah nikah gitu, ada cerita saya pakai kerudung emang sengaja syar'i gitu, terus pas saya malah dibilang kayak kerudungnya kegedean ya Kak, digituin gak, kayak kamu kerudungnya kegedean gitu, nggak ada yang lebih stylish apa? Kalau kayak gitu gimana sih Kak gitu, apa yang harus aku lakuin gitu? Balik lagi yang tadi, saat ini yang harus kita sama-sama pahami, kita berada di pinggir zaman. Tinggal selesai dikit lagi zaman ini selesai. Jadi ketika ada pandangan-pandangan negatif padahal kita sudah melakukan hal yang baik sesuai syariat Islam, kembali lagi just ignore. Jadi udah biarin aja whatever you want. Jadi biarin aja dia mau ngomong apa terserah, bodo amatin aja. Jadi lebih ke arah ayo kuatkan diri kita wahai para muslimah di luar sana, juga aku juga pasti gitu. Jadi kita kuatkan diri aja. Saat ini yang udah menikah semua tumpahin sampah-sampahmu pada suamimu. Kalau sedihnya dibilang apa, di blaming apa dan segala macam di masyarakat, ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu, pengajian ibu-ibu atau di kantor, nggak apa-apa banget. Biarin aja orang lain berkata apa. Yang penting kita udah sesuai syariat Islam dan tumpahin semua sampahnya kepada suamimu. Kalau belum bersuami, ada ayahmu pasti gitu. Karena muslimah ya, jadi kita lebih membutuhkan wadah sampah, tong sampah yang sangat besar, yang dia ya udah kita dengerin terus lewat lagi. Dengerin, oh ya udah, nggak dimasukin ke dalam hati, nggak dipikirin juga. Kalau laki-laki kan mostly seperti itu. Jadi ya udah dengerin aja. Oh ya udah, besok kalau ditanya ya udah lupa. Jadi ya kita kayak jadi istilahnya kalau aku ya di rumahku tuh kayak yang ya udah aku mau buang sampah yang pikiran-pikiran jelek mau aku buangin, cerita semuanya gitu. Ntar suamiku ya udah aja lupa deh gitu. Jadinya lebih enak kalau kita ke teman kita. Bisa jadi kalau teman itu memang mampu mengontrol semuanya, bisa jadi ya udah kamu nggak usah gimana, sabar aja, kita doa sama Allah segala macam. Tapi kalau yang sifatnya agresif dan reaktif, iya jadinya lawan dong, harusnya kamu gitu kan, nggak asik juga gitu maksudnya. Jadi kalau menurut aku tempat curhat yang paling bagus itu adanya di keluarga. Mau sama siapapun yang penting di keluarga gitu. Ngomong-ngomong masalah kehormatan wanita nih Kak, kadang banyak kasus pelecehan seksual itu banyak terjadi sama wanita. Nah, menurut Kakak kasus pelecehan seksual ini hanya salah dari pihak yang wanita aja atau laki-laki juga? Karena ada yang beranggapan kayak gini Kak, kalau dari pihak laki-laki nih ya Kak, kayak ya udah salah ceweknya aja gitu. Kenapa cewek selalu pakai pakaian yang terbuka, mancing-mancing syahwat gitu. Sedangkan kalau dari pihak wanita itu bilangnya ya emang dasar laki-lakinya aja yang mata keranjang gitu. Padahal ya ini kita udah berpakaian gitu, emang laki-lakinya aja yang lihatnya terlalu berlebihan gitu. Nah, menurut Kakak terjadinya kasus pelecehan seksual ini hanya salah dari laki-lakinya atau perempuannya? Itulah mengapa Allah kasih direction ke kita, semuanya di dalam Quran, dibuka Qurannya, dibuka hadisnya. Allah bilang tutup auratmu sampai gunakan penutup kepalamu hingga menjulurkan ke dada. Jadi itulah mengapa Allah minta kita untuk ditutup auratnya. Kan kita semua udah sepakat yang tidak aurat adalah telapak tangan dan wajah saja gitu. Jadi ya berarti apa yang sudah Allah guidance kan, yang Allah udah aturin gitu, itu udah yang terbaik buat kita gitu. Ketika kejadian yang sangat memilukan itu terjadi, apakah salah siapa?
setan gak pernah memilih salahnya hanya menggoda laki-laki saja atau menggoda perempuannya saja atau bisikin perempuannya saja, bisikin laki-lakinya saja, gak ada. Jadi setan yang menyerang kedua-duanya. Tetapi ketika kita menggunakan guidance yang udah Allah udah kasih tahu, pakai jilbab begini, jangan seperti ini, boleh berhias tapi yang seperti ini gitu kan, Allah udah kasih guidance-nya. Berarti ya ketika kita menggunakan itu setidaknya setan udah nggak bisa melakukan hal banyak untuk bisa mempengaruhi kita. Ayo, ini kurang seksi, ini tuh kurang, harusnya tuh yang lebih mencolok lagi warnanya biar kamu tuh jadi bahan perhatian. Parfumnya kurang wangi, kurang nusuk wanginya gitu kan, kadang-kadang suka gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke arah sana. Ketika kita udah berhijab, pakai jilbab sesuai syariat yang Allah bilang, sesuai dengan yang udah Allah guidance kan, paling tidak kita nggak jadi bulan-bulanannya setan untuk selalu dibisik-bisikin hal-hal yang buruk gitu. Tapi Kak, kalau misalnya kita udah berpakaian menutup aurat nih, bukan berarti kita lepas dari pelecehan seksual juga kan Kak? Karena aku dengar kasus baru kayak di berita, ada jadi ini tuh ada santriwati, dia udah di situ anggotanya menutup syar'i gitu, menutup pakaian dengan syar'i, terus memakai cadar. Terus ada laki-laki Kak yang masuk ke santriwati itu gitu, dengan ya mereka ngikutin pakaiannya dengan pakai cadar gitu, dan itu selama beberapa bulan gitu. Berarti dengan adanya hal itu nggak menutup kemungkinan yang udah menutup pun bakal kena ya Kak? Jadi karena setan juga tidak memilih kepada siapa dia akan menggoda, kepada siapa dia tidak akan menggoda. Kalau yang sama ini nih nggak ngefek nih digodain, suruh misalnya melakukan hal yang seperti ini ya, itu tuh nggak setan tuh nggak pilih-pilih. Jadi selain dari kita menjaga diri kita semampu kita, juga kita yang pasti harus selalu berdoa sama Allah juga. Jadi semoga Allah jaga kita dari semua kemalangan dunia istilahnya ya, kasus-kasus yang jahat, kejadian-kejadian buruk gitu. Semoga Allah lindungi kita dari hal itu. Jadi bukan berarti jadi pelecehan itu bisa terjadi pada siapapun, baik yang berjilbab maupun tidak, karena setan pasti punya 1001 cara untuk bisa bikin orang lain untuk bisa berbuat hal buruk gitu. Yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kehormatan sampai mati gitu. Jadi mempertahankan kehormatan lebih utama dari keselamatan diri gitu. Jadi pertahankan kehormatan, baru yang keduanya keselamatan diri gitu. Gini Kak, berarti antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menjaga ya Kak. Yang laki-lakinya menjaga pandangan, dan perempuannya pun walaupun ya setan emang membisikkan siapapun juga harus seenggaknya ada itikat buat menjaga kan Kak. Nah, terus misalnya Kak, ada orang udah terjerumus gitu ke dalam hal itu, atau dia merasa dirinya kotor dan penuh dosa, padahal kita semua ya pasti manusia penuh dosa ya Kak. Lalu dia mau berbuat perbaikan diri Kak, dia mau berubah menjadi diri yang lebih baik, tapi dia merasa nggak pantas gitu. Nah, pendapat Kakak gimana sih Kak tentang orang yang merasa dirinya nggak pantas untuk berubah karena saking banyaknya dosa yang udah dia perbuat? Perasaan tidak pantas itu bukan datang dari fitrahnya manusia. Perasaan jelek itu bukan berasal dari fitrahnya manusia, nggak ada. Jadi fitrah itu kan pasti ada, sifat yang pasti ada, perasaan yang pasti ada, berbarengan dengan Allah ciptain badan kita. Jadi Allah ciptain jasadnya juga Allah ciptain identitasnya, ID-nya. Perempuan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Perempuan itu emang suka cantik, suka lihat cantik gitu. Perempuan itu memang ada takutnya, ada nangisnya, ada marahnya, pasti ada, cerewetnya juga, ke rata-rata perempuan juga gitu. Jadi memang udah ada fitrah yang Allah tanamkan.
semua orang di dunia, yang Islam maupun yang tidak, itu sudah Allah tanamkan pasti akan merasa nyaman ketika berada bersama dengan Islam gitu kan. Nah, mengenai hal yang tadi, jadi ketika perasaan tidak pantas itu tuh tidak berasal dari fitrahnya manusia. Terus berasal dari mana tuh? Dari setan. Jadi setannya diignore aja. Gitu. Jadi nggak usah didengerin setannya. Kan jadi gini, setiap kali ada perasaan buruk, yakin, percaya bahwa ini setan lagi bermanuver supaya kita bagaimana melakukan ini gitu. Jadi ketika hal itu kita mulai merasa, duh kayak aku nggak pantas nih, ya udah istighfar aja yang banyak, baca ayat kursi, langsung berubah gitu. Jadi nggak ada perasaan tidak pantas karena sudah sangat kotor. Coba ambil sebuah barang terus kotorin baju saja, kotorin yang sangat kotor, apakah bisa tercuci dengan sabun? Bisa. Kan nggak semuanya dicuci. Lama-lama kalau dicucinya sering-sering nanti akan bisa hilang secara menyeluruhnya gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang rasa dirinya sudah sangat kotor, kalau saya dengerin nggak apa-apa. Dirimu sangat kotor, semua manusia juga kotor juga. Beda-beda tingkat kotorannya. Ada maksudnya yang bajunya penuh dengan coklat, penuh dengan noda, penuh dengan spidol dan segala macam ada. Ada juga yang kotornya ya dengan polkadot titik kan beda-beda, manusia beda gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah istighfar yang banyak, baca ayat kursi saja biar setannya ikut pergi, baca al-masurat pagi dan petang, kemudian ayo langsung kita berubah. Kalau memang membutuhkan bantuan dari para muslimah yang lain, boleh datang ke sini bisa ya? Iya bisa Kak, bisa banget. Jadi bisa datang ke sini. Jadi nanti akan didirect langsung, ditemenin, didampingi oleh teman-teman muslimah yang lain yang ada di Remila. Iya, pokoknya teman-teman muslimah di Remila juga banyak banget gitu. Jadi untuk kalian mau gabung ke sini bisa dibimbing, bukan dibimbing sih, kita sama-sama jalan menuju jalannya Allah, surga. Oh ya Kak, pesan-pesan Kakak buat teman-teman di sana yang mengalami frustasi Kak, atau lagi sedih, atau lagi aku bimbang banget nih mau masuk Remila tapi malas, atau ya mereka pengen berbuat baik tapi mereka tuh terhalang Kak sama itu. Apa pesan-pesan Kakak buat teman-teman di sana nih Kak? Satu hal yang perlu teman-teman muslimah ketahui, bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti akan menumbuhkan hal yang baik. Jadi kecil banget yang kita tanam, sebuah kebaikan yang sangat kecil banget, sebesar biji gitu maksudnya ya, biji anggur lah yang paling kecil yang bisa kita lihat pakai mata gitu. Kebaikan yang kita tanam sebesar biji itu pasti akan menumbuhkan pohon yang lebat, yang buahnya bisa dinikmati gitu. Jadi ketika kita mau berbuat kebaikan, lakukan aja, udah lakukan aja, nggak usah pakai berpikir gitu. Jadi mau jajan aja kan nggak pakai berpikir, mau buka all shop kan nggak pakai berpikir. Yang penting jadi masuk ke keranjang dulu. Jadi yang penting udah lakukan aja dulu gitu. Jadi nggak usah pakai berpikir, aduh bisa nggak ya ini nggak ya, datang aja ke masjid dulu. Nanti juga akan ketemu sama teman-teman muslimah yang ada di sini. Nggak ada yang muslimahnya, adanya yang ikhwan, nanti dianterin juga ke teman-teman muslimah yang lainnya. Jadi bisa apa istilahnya ya, bisa sangat bermanfaat untuk jadi gabung di sini gitu. Alhamdulillah nih Kak, nggak terasa ya waktunya. Udah selesai aja nih podcast kita kali ini gitu. Nah buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya kalian dijudge sama teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian, nggak usah terlalu dimasukin ke hati gitu. Kalau misalnya itu emang baik untuk memperbaiki diri kita, terima. Tapi sekiranya itu mengganggu mental kita, ya udah lupain aja ya Kak. Dan antara inner beauty dan penampilan fisik itu harus seimbang. Karena kalau misalnya nggak seimbang, nanti jadinya kayak jomplang gitu dan kurang puas lah gitu, kurang maksimal gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana yang belum subscribe YouTube Remila Story, buruan subscribe, like, and comment. Dan buat teman-teman yang emang lagi ada pertanyaan atau ada masalah, boleh banget tulis di kolom komentar ya Kak. Nanti akan dijawab oleh Kak Nadia atau oleh teman-teman
Remila yang lainnya. Oh ya, dan yang terpenting jangan lupa juga follow IG Remila Official dan IG Remila Shop. Sekian dari saya dan Kanadia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanadia.